Kita akan terjebak sampai jam 2 pagi di pulau kecil ini. Ya Allah, aku nggak nyangka jam 2 pagi baru berangkat. Langsung lemah badanku tadi pas kapten bilang kita akan berangkat pukul 02.00. Ya Allah. Menghindari angin utara, katanya kalau angin utara di daerah sini itu yang ditakutkan karena ombaknya agak tinggi dan anginnya kencang. Betulnya ini akhir tahun udah masuk ke situ. Pelayaran kita sepanjang 18 jam cuman agak goyang-goyang dikit saja. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Kami harus segera menyeberang ke Kalimantan karena sebentar lagi akan masuk musim angin utara di mana gelombang laut akan sangat tinggi di perairan sini. Jam 4 sore kita sudah berada di Pelabuhan Tanjung Uban, Pulau Bintan. Jadi kita memang bersiap-siap untuk menyeberang ke Sintete, Sambas, Kalimantan Barat. Penyeberangan ada dari sini. Nah, kita nggak tahu nih jam berapa kapal itu akan berangkat, tapi kita standby dulu di sini. Kalau dari jadwal sih jam 19 atau jam 7 malam. Cuaca cukup panas, kita disuruh menunggu di sini untuk mendapatkan instruksi selanjutnya. Aku mau cari itu dulu, cari apa namanya? Di mana tempat bayar tiketnya gitu. Katanya harus transfer ke koperasi. Sediain apa yang masuk ke dalam kapal, apa yang tidak. Jadi makanan-makanan, sikat gigi, mungkin kos kaki gitu. Kayaknya sih 2 mobil ini baru nih. Masa? Guys, kayaknya sih 2 mobil ini aja nih yang bakalan sekarang yang sudah mau berangkat. Karena memang jalur penyeberangan ini jalur sepi ya, bukan jalur ramai kayak kan pelabuhan ini juga menyeberangkan ke Batam tuh. Kalau ke Pulau Batam tuh rame. Kalau ini dia per 4 hari kapalnya. Ada teman pernah cuma sendiri mobilnya di kapal itu, sama waktu kita menyeberang dari Fakfak ke Pulau Seram. Itu satu-satunya mobil di atas kapal Roro penyeberangan itu charter. Adalah Seruling Senja. Kayak kita charter, guys. Operasinya di mana ya? Itu tulisan koperasi. Ayo cari tempat sholat dulu, habis itu cari nanya koperasi. Manakah kira-kira kita harus bayar penyeberangan ini? Ini suasana pelabuhan ya, koperasi tuh. Coba kita tanya dulu di sini ya. Kita udah tahu di mana bayarnya, kita bayarnya di koperasi, cuma nanti sore. Karena kapalnya kita mau berangkatnya jam 8, jadi kita sore-sore baru bayar. Takutnya nanti katanya kartunya hilang, di transfernya hilang. Oke lah, aman. Karena Ibu Fanya itu katanya sampai malam dia ada di sana. Sekarang kita cari tempat ngopi dulu, San. Mana, San? Mana kita ngopi? Guys, kalau di Pelabuhan Tanjung Uban ini ada warung-warungnya untuk kita istirahat menunggu. Dan warungnya rapih, berjajar rapi, tidak kumuh ya. Pindahin dulu Pak mobilnya. Tunggu dulu, surat jalan seperti apa Pak? Surat jalan kendaraan ini Pak, ada? Belum ada ya? Belum. Oh, nanti Bapak uruslah nanti di sana ya, Di Pak. koperasi? Ya, sebelum ada beli tiket itu harus ada surat jalannya nanti. Oh. Mobil Untuk tujuan Kalimantan Barat, kita beli tiketnya 2 kali ya. Yang pertama tiket ke Pulau Tambelan karena kapal akan transit di Pulau Tambelan yang jarak tempuhnya kurang lebih 18 jam. Nanti sampai di Pulau Tambelan beli tiket lagi untuk ke Pelabuhan Sintete Kalimantan Barat sebesar 900 ribuan. Jadi total kurang lebih 3,2 juta ya sampai Kalimantan. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk ke antrian. Sudah di dermaga mau ke kapal Nusantara 3 ini yang mau membawa kita ke Sintete, Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang pas jam 7.22 atau setengah 8 lah ya kita naik nanti. Kapal Bahtera Nusantara, maaf suara mesinnya ya. Cuman ada 3 mobil guys. Tuh. Karena ini rute pelayaran baru, makanya kita Road Trip Indonesia sengaja mencobanya untuk kawan-kawan sama
kita review kapalnya ya. Cepet banget. Wah, kapalnya cepet banget dibandingkan kapal feri itu. Meski penumpang tidak terlalu ramai, tapi tempat tidurnya terbatas. Untung Kak Beda tadi sudah naik duluan, guna mendapatkan tempat tidur untuk kami aman. Pagi yang cerah, syukurlah tadi malam ombak tidak terasa. Kita sedang berada di tengah perairan antara Pulau Sumatera dan Kalimantan sekarang. Laut Natuna kan namanya, ada yang tahu? Life jacket. Kafe kopi 5.000 sebelah sini. Kalau mau isi air panas segini 5.000. Air panas. Kopi belum pernah beli. Mungkin 10.000. Kafenya juga rapi, bersih. Sekarang kita mau review sedikit tentang kapal kita ini. Kapal Bahtera Nusantara 3, kapal baru ya guys. Kita mulai dari bawah sini. Ini yang dibilang kardek. Sini suaranya agak berisik ya. Hanya ada 3 mobil, ada beberapa motor, dan barang-barang seperti koper-koper. Ini penumpang tidak boleh naik ke atas, jadi di atas tetap rapi, bersih, dan lega. Ini kalau barang-barang yang besar-besar ditinggal di sini dan aman. Dan ini kecepatannya berbeda dengan kapal-kapal feri-feri yang biasa kita naiki ya. Ini kecepatannya nanti kita cek data berapa knot. Yang pasti kapal ini 1.500 gross ton. Kapalnya relatif masih baru dan bersih dan rapi. Coba kita lihat ke atas lagi sekarang. Cuaca bagus, cerah sekali. Oh, goyang-goyang guys. Lumayan gelombangnya di sini. Bentar lagi masuk angin utara ya. Masih bersih ya. Bersih dan rapi. Skoci-skocinya banyak. Kita turun lagi. Kita lihat ke ruangan penumpang. Sini kita juga bisa bekerja karena kebetulan lagi nggak terlalu ramai ya. Penumpang yang tidak kebagian tempat tidur atau tatami di sini ya guys. Guys, kita sampai di Pulau Tambelan namanya. Pulau Tambelan ini walaupun jaraknya kita harus berlayar 18-19 jam dari Kepri, dan dia lokasinya sudah lebih dekat ke Sintete Kalimantan. Karena butuh waktu cuma 8 jam. Tapi ini masih masuk provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Tambelan, Road Trip Indonesia datang menyapamu. Salam sayang. Kita sekarang sudah sampai di Pulau Tambelan namanya. Ini jaraknya kita berlayar
Dari tadi malam jam setengah 8 sampai di sini tuh sekitar setengah 3, jadi 18-19 jam baru sampai di sini. Kita melewati yang namanya Laut Natuna. Laut Natuna atau Laut Cina Selatan? Coba kalau kawan-kawan road trip Indonesia tahu, tulis di kolom komentar laut apa yang kita seberangi. Kalau kita lihat di peta itu panjang sekali. Kita juga menghindari angin utara. Katanya kalau angin utara di daerah sini itu yang ditakutkan karena ombaknya agak tinggi dan anginnya kencang. Ini masih belum nih, baru masih tadi pelayaran kita sepanjang 18 jam cuman agak goyang-goyang dikit saja, tidak termasuk yang ombaknya besar gitu. Sebagian penumpang turun di pulau ini, tapi ada juga yang baru naik untuk menuju Kalimantan. Sepertinya mobil kami Soling saja jadi mobil satu-satunya yang akan melanjutkan pelayaran. Seperti di charter nih kapal sama kami. Kita naik kapal KMP Batra Nusantara 3. Kapal ini besar sekali dan ini kapal baru. Baru beroperasi pada bulan Februari tahun 2023. Jadi belum cukup setahun. Kapalnya bagus banget dan masih bersih. Dalamnya juga keren banget dan kapal ini buatan anak bangsa karena diproduksi katanya di Batam. Cukup nyaman ya, dan dia bisa mengarungi laut lepas karena berbeda dengan kapal-kapal feri penyeberangan yang biasanya yang depannya itu tumpul. Kalau ini ada untuk pemecah ombaknya, jadi dia bisa masuk ke laut-laut yang agak luas. Soalnya juga kami perhatikan kapalnya cepat sekali kawan-kawan. Ini diikat ya buat mengantisipasi kalau ada gelombang besar atau ombak besar. Depannya diganjel, sebelah sini juga depan. Kosong satu-satunya. Kita mau coba explore dulu nih seperti apa Pulau Tambelan. Ini pulaunya kecil banget, seperti tempat-tempat kita biasanya juga kalau di Indonesia Timur. Pada saat kita merapat dan kita transit beberapa jam di sebuah pulau itu, kita biasanya cari motor. Waktu dulu kita pernah motornya penduduk, kita ngobrol-ngobrol di warung, dipinjemin motor, kita keliling bareng Kak Beda. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama kru, Mas Ali, kita dipinjemin motor. Kita berangkat jam berapa lagi dari sini? Kita berangkat jam 2.00. Jam 2 pagi ya? Berarti kita masih ada waktu sekitar 8 jam lah di sini. 8 jam. Kita dapat pinjaman motor dari Mas Ali. Kru Batra Nusantara 3. Kita mau pusing-pusing lah ke Pulau Tambelan sekejap. Thank you. Kalau sepi seperti ini kita bisa bebas buka. Kadang-kadang kapal itu penuh, mepet-mepet, kita susah untuk buka pintu dan mengeluarkan barang-barang juga susah. Jadi kalau yang lagi padat-padat itu sebelum kita turun dari mobil, barang-barang udah harus kita siapkan sekali bawa. Kalau kayak gini kita bebas turun naik. Seperti biasa kami tidak mau melewatkan kesempatan untuk eksplor pulau-pulau terpencil seperti ini. Kebetulan kita singgah. Kapan lagi ya kan? Kita akan terjebak sampai jam 2 pagi di pulau kecil ini. Ya Allah, aku nggak nyangka jam 2 pagi baru berangkat. Langsung lemah badanku tadi pas kapten bilang kita akan berangkat pukul 02.00. Ya Allah. Pulau Tambelan kalau kita tidak zoom tidak akan terlihat di map. Saking kecilnya, terletak di tengah perairan Laut Cina Selatan. Bu, kampung masih jauh nggak Bu? Mayan. Ada 15 menit. Ada 15 menit. Oke. Nah, kita sudah isi bensin sedikit. Si botol kecil itu 9.000 harganya. Mereka banyak tinggal di kampung-kampungnya di atas air. Di atas air ya. Tambelan itu jauh banget, kalau di peta itu sampai nggak kelihatan kecilnya, saking kecilnya. Tapi ada yang hidup di sini loh. Iya, tapi Termasuk Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, walau lebih dekat jaraknya ke Kalimantan Barat. ini udah baca nih, ada nih. Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Belum ada jaringan internet di sini, belum ada penginapan atau hotel, termasuk rumah sakit juga belum ada, sehingga
Orang-orang yang sakit berat itu harus dibawa dengan kapal KMP Bahtera Nusantara 3 ke Kalimantan, ke Singkawang yang terdekat. Si Pak. KM Bamawan. Kita masuk kemana ini? Nggak tahu ini kita kemana nih? Kamu nggak nyasar nih? Nyasar nih nggak tahu aja pelabuhan mana? Aduh, bebek terus aku diserang. Buntu, udah habis. Kita ada di mana nih? Halo, Assalamualaikum Bu. Oh nggak ada? Nggak ada. Nggak ada jaringan. Jadi tidak ada jaringan di sini. Kita balik arah. Sudah mentok, kita balik arah. Rumahnya rata-rata di atas laut. Cause I got high hopes. Do you want the same? Cause baby all I got is high hopes. Do you feel the same? Do you want me, babe? Ke laut. Or is it Kantor just a PLN. game? Cause I got high hopes. Nah ini perusahaan listriknya, PLN-nya ya. Tenaga apa ini Pak? Tenaga diesel Oh ini pakai tenaga diesel. Oh ini mencukupi buat Kecamatan Tambelan? mencukupi, Atau ada cuman pas-pas masih pas, Pas-pas. belum ada lebih. dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam. Oh udah 24 jam. 24. Diesel, pakai solar guys. Di desa apa namanya ini Bu? Kampung Hilir. Oh, Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan. Tak boleh buka YouTube Bun. Lelet. Labuan. Oh. Nah di sini masih lelet ini. Ya, merem lagi. Itu adiknya itu. Kita kehujanan. Kita kehujanan guys, tapi hujan panas. Lihat nih, tuh ada titik-titik tuh. Tambah gede. Berteduh dulu. Berteduh dulu sini. Apa? Bang berteduh Pak. Gerimis tambah gede guys. Iyo. Tambah Nah, gede. berteduh dulu di sini. Jadi kita berteduh dulu di masjid nih. Hujannya gede. Lumayan. Hujannya tambah lebat, guys. Ah. Tidak usah terlalu khawatir akan masa depan. Jangan bergantung pada masa lalu. Hidup di sini dan sekarang. Oh, terbakar matahari. Matahari Tambelan. Luar biasa. Matahari Nusantara, guys. Kalau sudah begini, mau hidup yang seperti apa lagi? Hidup bebas seperti burung, terbang kemana suka. Guys, itu tahu nggak kapal apa itu? Nah, guys. Itu kapal Bahtera Nusantara. Kita sudah kembali ke pelabuhan setelah perjalanan kita eksplor Pulau Tambelan. Luar biasa nih, aku sih berharap ya kapal-kapal penyeberangan seluruh Indonesia baru-baru seperti ini. Dalamnya juga bersih, rapi karena masih baru. Tapi sayangnya nih, ini sayangnya nih ya. Bukan maksudnya mau mengkritik apa-apa, tapi perilaku penumpangnya yang masih juga terbiasa kotor, terbiasa jorok, dan terbiasa buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan terutama di kamar mandi. Aduh, kamar mandi yang tadi awalnya kita baru berangkat itu bersih, sekarang udah sampahnya di mana-mana, wastafelnya mampet. Nah, ini kamar mandi yang kemarin bersih waktu awal berangkat, sekarang udah ya. Ini sih bukan masalah kapalnya ya, tapi ya perilaku penumpangnya yang buang sampahnya sembarangan. Sahabat RTI, kawan-kawan Road Trip Indonesia, kita harus jaga kebersihan dimanapun, apalagi kalau di public transportasi seperti ini. Mau ngopi-ngopi dulu di sini di Pelabuhan Sintete. Kalau sore-sore suasananya rame di sini. Sore hari masyarakat Pulau Tambelan, anak-anak mudanya ramai duduk-duduk atau nongkrong di pelabuhan, minum kopi atau makan-makan, atau sekedar mencari jaringan internet. Karena hanya di sekitar pelabuhan ada jaringan internet, itu pun hanya bisa WA saja. Itu sih yang kami alami.
Namun begitu suasana sore di sini asik sekali. Kami sangat menikmatinya. Ibu kota kabupaten sama ibu kota provinsinya tuh 20 jam jaraknya dari sini berlayar. Itu kapalnya juga udah cepet loh nih, Bahtera Nusantara 3 ini. Jadi kalau ada urusan-urusan dengan provinsi atau dengan kabupaten, waduh, nggak kebayang itu ya. Prosesnya ribet juga itu, jauh. Ya itulah, kita ngobrol sama teman-teman di sini tadi juga. Kalau untuk sinyal mereka harus ke sini nih, ke pelabuhan ini. Enak sih suasananya nongkrong di sini sore-sore ya. Kan jenuh di kapal kali kemarin 19 sampai 20 jam. Aku tidak membayangkan zaman sekarang ini masih ada daerah-daerah di kita yang belum tersentuh oleh jaringan internet. Soto. Waduh, sotonya lengkap, guys. Soto ayamnya lengkap. Yang jelas ada ayam, karena soto ayam kan. Tapi ayamnya tuh ayam besar-besar dipotong tuh. Yo, makasih. Ada telur juga. Pun. Jeruknya? Ini pakai jeruk ini, mereka nih ciri khasnya nih udah nih. Anus dong. Nah, Jadi sekarang kita makan malam dulu di sini. Jadi nanti kita naik ke atas kapal, tinggal tidur. Terserah kapal mau jalan jam berapa, pokoknya bangun-bangun kita udah pagi aja. Boleh juga. Berangkatnya jam 2 subuh nanti. Berarti kalau kita total ya, kita berangkat jam setengah 8 sampai di sini jam setengah 3. Kemudian tambah lagi kita harus menunggunya sekitar 10 jam. Kemudian pelayaran lagi 38 jam totalnya penyeberangan kita dari plus transit di sini. Luar biasa Indonesia. Semangat kawan-kawan Tambelan. Road Trip Indonesia datang menyapa kalian semua. Sepertinya penumpang sudah mulai sepi karena banyak yang turun di Pulau Tambelan tadi. Jadi yang lanjut ke Sintete Kalimantan tinggal sedikit, tidak seberapa. Pagi hari ketiga di atas perairan Laut Cina Selatan. Cuaca tetap cerah, memandang ke laut lepas hanya dibatasi cakrawala, menyejukkan hati. Laut biru dan langit biru. Kita bisa menikmati alam tanpa batas di sini, tanpa tembok-tembok penghalang. Bebas, lepas. Setelah 36 jam total kita berlayar, pulau-pulaunya udah kelihatan. Akhirnya kita sampai juga di Kalimantan, guys. Setelah sekian lama muter ke sana, muter ke sini. Ini pulau memang betul-betul sakti dan punya energi luar biasa. Memasuki perairan Kalimantan, air lautnya terlihat dua warna. Bagian ke tengah laut berwarna biru dan semakin dekat ke daratan, semakin keruh seperti berlumpur. Apakah ini akibat warna air gambut dari daratan atau karena memang terjadi kerusakan hutan di hulu sungai? Mungkin sahabat RTI di Kalimantan Barat ada yang tahu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kita burung camar banyak sekali di sini dan kita mau masuki Laut Dangkal. Kataku ya ada lumpur gini ya. Kenapa? Baru lihat kita. Ya. Burung camar. Burung camar terbang melayang. Jam 10 pagi KMP Bahtera Nusantara 3 memasuki muara sungai dan terus berlayar memasuki sungai. Inilah khas Kalimantan, Borneo dengan sungai-sungai yang besar dan panjang. Sehingga kapal sebesar ini pun bisa berlabuh di dalam sungai, bukan di pinggir laut. Ada yang tahu nggak ini namanya sungai apa? Ini kita lihat bahwa kita sekarang sudah masuk ke sungai. Wah, ini muara sungainya sangat lebar sekali. Kalimantan, Road Trip Indonesia datang menyapamu. Tanah Borneo. Hal inilah yang membuat kami harus menunggu 10 jam di Pulau Tambelan karena untuk menunggu air pasang agar bisa dilalui kapal. Kalau air sedang surut tidak bisa dilalui kapal karena dangkal. Satu lagi pengalaman yang luar biasa diajarkan oleh perjalanan ini. Nanti kita akan mendarat merapatnya namanya di Pelabuhan Sintete, kabupatennya Sambas. Pelabuhan Sintete, kita siap-siap bersandar. Kita lihat ada cerita apa yang akan menunggu Road Trip Indonesia di tanah Borneo. Tidak ada yang tahu.
kehidupan kami selalu berhadapan dengan tanda tanya yang besar. Dan akhirnya setelah 8 tahun kita mendarat juga di tanah Borneo. Akhirnya Ya. rekam dikit ya Pak. Iya. Kita cek kelengkapan dokumen-dokumen untuk menyeberang. Terima kasih Bapak. Apakah berhasil menginjakan kaki di tanah Borneo? Berhasil. Wow, lari Pak, cepat Pak. Bagian. Pak, sandung. Berbondong-bondong. Oke. Selamat datang di tanah Borneo. Terima kasih sudah menonton, semoga kawan-kawan menyukai cerita perjalanan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk terus mendukung kami memperkenalkan Indonesia hingga pelosok dan pedalaman tersembunyi. Salam sayang. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan juga. warnanya. Banyak warnanya Dan sekarang. kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah Iya. kita pakai Kuat bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.